welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Sebenarnya kemarin itu di acara Festival Buku Asia atau gue singkat aja FBA ya, gue nggak banyak ngevlog gitu, nggak banyak ngambil video-video footage karena emang tujuan utamanya datang ke sana selain tentu saja menghadiri sesi-sesi talk show yang topiknya tuh menarik-menarik. Yang kedua adalah gue pengen ketemuan sama para teman pembaca yang selama ini cuma berinteraksi di media sosial ya, di Instagram, Twitter, atau cuma lewat diskusi-diskusi online. Nah, kalau ini adalah teman-teman yang suka diskusi di Sopo Literasi. Say hi dulu dong, Pokok. Ada Candice juga. Ada Hani. Dikit-dikit aja. Ini yang namanya Jen nih, suka ikutan diskusi juga. Karena terakhir kali gue bertemu muka dan bercengkrama asik dengan teman pembaca lain tuh di acaranya Pacar Merah juga ya, di akhir tahun 2021. Lokasinya di Postblok juga, jadi ya udah lumayan lama banget. Di hari pertama pembukaan Festival Buku Asia tanggal 2 September, gue datang di sesi berjudul Lebih Dari Misteri dan Bikin Bergidik. Itu jam 7 malam, diisi sama Kak Andri dari penerbit Haru, ada Abi Ardianda, penulis buku Kelap Dalam Swalayan, dan juga ada editornya penerbit Baca. Mereka membahas tentang bagaimana sih perkembangan thriller saat ini gitu ya, bagaimana penerimaannya oleh pembaca. Cuma sayang sekali gue merasa suaranya Abi itu terlalu lembut, jadi gue kurang bisa menangkap detail-detail yang diucapkan oleh Abi gitu ya sepanjang acara. Cuman yang gue tangkap, yang paling gue inget adalah bocoran kalau buku keduanya berjudul Laila Tak Pulang tuh akan dibuka pre-ordernya di akhir September, kurang lebih tanggal 25-an gitu. Buat kamu yang udah baca dan suka juga sama buku pertamanya Kelap Dalam Swalayan, pasti penasaran ya sama yang ini, karena katanya yang ini pakai point of view atau sudut pandang laki-laki. Kalau Kelap Dalam Swalayan kan sudut pandangnya perempuan ya, tokoh utamanya bernama Sonya. Terus juga katanya di Laila Tak Pulang ini unsur investigasinya tuh sedikit lebih kental lah dibanding buku pertamanya. Keesokan harinya di tanggal 3 September gue kembali datang ke FBA karena mau melihat teman bookstagrammer bernama Ica yang juga adalah seorang ARMY. Dia jadi ARMY katanya udah 8 tahun. Dia ngisi di satu sesi berjudul Beyond the Story, Melampaui Batasan Masyarakat Asia, bersama beberapa orang lainnya yang juga adalah ARMY. Jujur ya, pas waktu baca ini sebenarnya mikir mereka gimana, sepenuh apa gitu sama ARMY. Selama ini juga sebenarnya mereka udah kayak kasih lihat semuanya, terus ini tambah detail lagi. Jadi ada teman-teman tuh yang ada satu teman, dia tuh suka kalau baca tuh langsung di gitu apa namanya di capture, terus dia emang bener ya kalau ARMY tuh solid-solid, bangku penonton tuh penuh banget gitu kan. Dan topik pembicaraan serta pembicaranya sendiri tuh isinya daging banget gitu. Prestasi itu sudah dipagar oleh US, kemudian belahan dunia utara, negara barat lah. Kemudian di hari yang sama juga gue lanjut menghadiri sesi yang diisi oleh temen booktuber dan juga penulis, yaitu Sofia Mega. Di situ juga ada Dr. Andreas ya, di mana judul sesinya adalah Selamat Pulang Inner Child. Jadi para pembicara sharing tentang bagaimana mereka pulih dari trauma masa kecil, dan kemudian tentu saja Dr. Andreas menyokong dengan informasi atau pengetahuan dari sisi psikiater atau dari sisi seorang ahli. Jelaskan perjalanan menjadi ibu yang gak banyak dibicarakan, yang membuatku sering takut bahkan bicara ke sesama ibu tentang permasalahan kami gitu. Jadi kayak ada jarak antara sesama ibu, kayak keterbukaannya itu gak ada gitu. Saya mau menjawab ini dengan 2 tahap. Tahap pertama adalah tadi, untuk pertanyaan kapan perlu ke psikiater atau psikolog. Sama seperti ketika kita melihat obat-obatan lain, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Jadi teman-teman boleh untuk mencari
cari pertolongan dulu dengan self-help book, dengan meditasi, relaksasi, silakan. Art terapi itu sangat-sangat bagus, silakan lakukan saja. Apabila bisa membantu, bagus. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Ahlinya boleh psikiater, bisa psikolog. Sepanjang weekdays-nya dari tanggal berapa tuh, berarti 4 sampai 8 September sebenarnya masih ada sesi talk show yang diadakannya di malam hari gitu ya. Cuman gue nggak bisa datang karena mau menghemat tenaga, menghemat energi supaya weekendnya bisa maksimal. Jadi gue baru datang lagi ke venue FBA di Post Blok pada tanggal 10 September. Nah, di hari tersebut karena ada sesi sambung rasa di mana beberapa komunitas buku tuh berkumpul gitu ya. Di antaranya salah satunya ada dari Detectives ID dan juga tim Scarlet Pen Awards. Sedang bersama tim yang ada di balik Scarlet Pen Awards ya. Ini ada satu, Adisti, ada Fadil tuh ketukar ada Denny, ada Bang Ade, ada Dara, Saidar. Kita ketemu lagi dari acara PNFI waktu itu ya. Ya. Sudah berabad-abad lalu. Berapa dekade ayah. Selain itu juga ada komunitas-komunitas lain yang namanya udah nggak asing, seperti Kumpul Baca yang diwakili sama Disa, dan juga Rangkas Bintung Membaca yang diwakili oleh Dela. Suasananya rame banget, para komunitas buku ini ngajakin member-membernya yang emang udah sering ikutan untuk hadir. Jadi ya gitu, rame banget, seneng liatnya. Setelahnya itu masuk ke sesi yang menghadirkan penulis favorit gue, Minato Kane Sensei, dan juga sekaligus peluncuran buku terbarunya yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Haru berjudul Motherhood. Acara ini akan dimoderatori oleh moderator yang sama dengan moderator yang memandu obrolan kita dengan Minato Kane Sensei 2 tahun lalu. Ini adalah Mbak Indah Estradina. Saya coba bacakan. Iya, ditemani. Oh ya, Mas Andri juga sih. Maaf, sampai lupa. Saya gugup ini udah bacokan kan. Gak apa-apa Mbak, semangat. Maafkan saya. Minato Sensei sharing banyak banget hal, mulai dari tentang arti keluarga, posisi perempuan dalam masyarakat Asia, kemudian juga tentang inspirasi menulisnya. 告白はデビュー作なのでデビュー作がイヤミスということになってます。 Pertama saya debut dengan buku Confession, jadi memang debut saya memang Iyamisu. しかし私は読む人を嫌な気持ちにさせることを目的に書いたのではありません。 Tetapi tujuan saya menulis itu bukan untuk membuat perasaan teman-teman gak enak. 子供の頃からミステリー小説を読むのが好きでした。 Sejak kecil saya suka baca novel-novel misteri. 小説を書くならミステリーに挑戦したいと思いました。 Karena itu kalau memang saya menulis novel, saya ingin misteri menjadi genre yang saya tulis. Wah, pokoknya sebuah obrolan yang menginspirasi dan juga menguatkan kita sesama masyarakat Asia dan juga bikin tergugah gitu untuk memberikan energi positif ke Sensei supaya lebih banyak lagi menelurkan karya-karya. Dan kemarin juga ada bocoran katanya di akhir tahun ini akan ada buku terbaru dari Minato Sensei yang mana sudut pandangnya itu adalah dari tokoh ayah. Kan selama ini kita baca selalu sudut pandangnya dari tokoh perempuan ya, dan kebanyakan dari ibu. Nah, katanya buku terbaru ini sudut pandang dari seorang ayah. Ih, gak sabar deh nungguin penerbit Haru nerjemahinnya. Kemudian dari sini tuh masuk ke sesi temu sapa. Jadi kita dibawa ke lokasi lain ya. Lagi mau jalan ke ruangan tempat ketemu sama Minato Kane Sensei. Ini bukunya udah dibawa. Deg-degan. Aku 49. Asik.
yaitu ke Kedai Pacar, sebuah toko buku kecil yang memang ada di area pos blok. Kita dibarisin satu persatu, ngantri sesuai dengan urutan antrian untuk kemudian kita masuk ke toko atau ke ruangannya itu, di mana Minato Kanaya akan menandatangani buku kita dan kemudian foto bersama. Konnichiwa sensei, watashi wa Kanaya de. Ini bukunya baru mau gue baca BTW, jadi tungguin ya video reviewnya. Overall untuk acara Pacar Merah Kaget X Festival Buku Asia, menurut gue seru, acaranya berjalan dengan mulus, dengan lancar. Dan buat gue sebagai pembaca ini adalah ajang buat kita sesama pembaca tuh saling ketemuan ya, kopdar yang selama ini cuma interaksi di medsos, pas ketemu langsung jadi udah gak kagok, malah jadi kayak temen lama gitu, langsung nyambung pembicaraannya. Gue punya vlog acara bebukuan lainnya di channel ini, ada di sini dan juga di sini, kalau bisa klik. Tapi sebelumnya jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!